Shalom dan selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Yohana Purba, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dengan NIM 210103013 dengan mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Kurikulum PAUD yang diampu oleh Ibu Winarti Agustina MPD. Pada video kali ini, di sini saya ingin memaparkan apa yang saya dapat mengenai kurikulum Merdeka dan K13. Bagian kerangka kurikulum Merdeka. 1. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah jawaban untuk pertanyaan, seperti apa karakteristik pelajar Indonesia? Jawaban dari pertanyaan tersebut terangkum dalam satu kalimat, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Peran PAUD adalah sebagai fase fondasi, yaitu membangun kemampuan dalam dasar yang telah mendukung capaian di tahap berikutnya. Yang kedua, bagian profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada intrakurikuler, yaitu kegiatan atau pengalaman belajar. Yang kedua ada budaya sekolah. Di sana belum sekolah, kebijakan dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah sesuai dengan standar dunia kerja. Yang ketiga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, merupakan ilmu yang konseptual dan berbasis pada kebutuhan dunia kerja. Dan yang keempat ada ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Kemudian hubungan capaian pembelajaran CP dan kurikulum operasional sekolah, yaitu tiap satuan PAUD memiliki kemerdekaan untuk menentukan kurikulum operasional sekolahnya masing-masing berdasarkan visi misi lembaga, karakteristik lembaga, dan budaya setempat. Kemudian perbedaan kurikulum Merdeka. Yang pertama, menggunakan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, adanya standar kompetensi lulusan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar penilaian pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan standar proses. Dibagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran, dan yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian capaian pembelajaran, yaitu kurikulum operasional dikembangkan satuan pendidikan. Kemudian Kemendikbud menetapkan tema-tema proyek yang perlu diterapkan pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia, yaitu tema yang pertama, Aku Cinta Indonesia. Yang kedua, Aku Sayang Bumi. Dan yang ketiga, Bermain dan Bekerja Sama. Dan yang terakhir adalah Imajinasiku. Kemudian materi selanjutnya, jam belajar saat sedang mengerjakan proyek pelajar Pancasila dari buku 6, yaitu ibu guru dan anak-anak dapat fokus mengerjakan proyek mulai dari jam 8.00 sampai 11.30 setiap hari selama berikut. Kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Satuan PAUD diharapkan dapat
olahraga, serta keselamatan diri. Yang kedua, anak dapat mengenal, mengelola, dan mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Yang kemudian nomor 3, anak dapat menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budaya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran mengenai contoh tujuan pembelajaran dalam CP Dasar-Dasar Literasi dan SEA. Yang pertama, anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Yang kedua, anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, dan media. Yang ketiga, anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial. Kemudian yang keempat, anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengeksplorasikannya, serta mengapresiasi karya seni. Kemudian, contoh program tahunan lembaga. Yang pertama, di bulan Juli tahun 2022, tanggal 11 sampai 13. Uraian program yaitu ada penataan, ada pengecekan K3, yaitu lingkungan sekolah, orientasi lingkungan sekolah, dan parenting. Kemudian yang kedua, di bulan Februari tanggal 3 sampai 20, yaitu P5, gelar kreasi dari plastik bekas. Baik, sebelum saya mengakhiri apa yang saya dapat dari materi pembelajaran Zoom yang minggu lalu, yang menjadi kesimpulannya yang saya ambil yaitu perbedaan kurikulum Merdeka dengan K13. Perbedaan kurikulum Merdeka menurut fokusnya yaitu kurikulum Merdeka lebih fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa, sedangkan K13 fokus pada kemampuan akademik secara umum. Kemudian di bagian pelaksanaannya, kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran, sedangkan K13 lebih terinstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Baik, demikian hasil pembelajaran yang dapat saya pelajari di Zoom kemarin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.